Kajian hati. Nangkan. Ada bintang tamu kita kali ini spesial Ustadz. Ini ada Aulia di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmania. Saya adalah salah satu penyandang disabilitas sensorik netra atau yang sering biasa dikenal dengan tunanetra. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran hafalan sebanyak 30 juz. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir dalam keadaan tunanetra yang pada saat itu dokter mendiagnosa saya terkena virus kucing atau virus toksoplasma. Alhamdulillah saya menghafal Al-Quran sejak usia 15 tahun. Awal mulanya saya menghafalkan Al-Quran sebetulnya saat saya kecil. Saya melihat salah satu acara di stasiun TV yang menampilkan anak-anak yang Masya Allah mereka hafal Al-Quran dalam usia dini. Dari situ saya didorong oleh orang tua saya untuk menghafalkan Al-Quran. Sejak usia 7 tahun saya belajar Al-Quran dengan huruf Braille. Tentu saja cara belajarnya pun berbeda dengan teman-teman semuanya. Kami itu cenderung lebih dikatakan lebih lambat belajarnya karena kami meraba bukan melihat. Al-Quran Braille itu harganya dikatakan tidak murah lah. Tidak seperti Al-Quran yang digunakan oleh ibu-ibu sekalian. Masya Allah, Alhamdulillah ada teman yang ngasih. Pada saat itu kelas 4 SD, kebetulan saya belum punya Al-Quran Braille. Dan teman itu sebetulnya udah punya, cuma Masya Allah beliau itu dengan kebesaran hati beliau, ketulusan hati beliau memberikan Al-Qurannya untuk saya karena beliau itu mendapatkan Al-Quran yang baru. Jadi yang lama beliau pakai, yang baru dihibahkan kepada saya untuk saya belajar. Masya Allah. Kalau boleh tahu, apa surat atau ayat yang Aulia paling senang baca? Boleh kita dengarkan suaranya pagi ini? Surah Al-Insyirah. Silakan, fadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Aulia, pernah enggak merasa bahwa keterbatasan yang Aulia miliki dengan kondisi mata saat ini membuat Aulia minder, kecewa, atau marah gitu dengan takdir Allah? Kalau minder jujur pernah, tapi kalau kecewa tidak. Karena Allah itu seperti dalam surah At-Tin, walaqad khalaqnal
Fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia dengan rupa yang sebaik-baiknya. Maka inilah, walaupun dengan keadaan yang berbeda, tapi inilah Allah percaya dengan saya bisa. Kenapa Aulia pengen menghafal Quran? Karena Al-Quran itu mulia. Dan saya ingin membalas jasa kedua orang tua saya. Walaupun memang kenyataannya tidak akan pernah bisa terbalaskan, tapi insya Allah dengan Al-Quran, dengan saya memilih jalan Al-Quran, saya bisa mengangkat derajat dan memuliakan orang tua saya. Kalau Aulia bisa melihat, apa yang pertama kali ingin Aulia lihat? Al-Quran. Mama, adik, dan pengen lihat Ka'bah. Apa yang ingin Aulia sampaikan untuk mama atau keluarga? Ingin mengucapkan terima kasih kepada Mama yang selalu support apapun keinginan Aulia, yang selalu doain, yang berjuang tanpa lelah walaupun tanpa ayah. Kita justru banyak belajar dari bintang tamu kali ini. Bahwa di saat keterbatasan tidak bisa melihat, tapi tujuannya adalah menghafal Quran. Sedangkan kita yang bisa melihat aja kadang suka males Ustadz untuk ngaji gitu. Terima kasih Aulia, kamu di sini sudah memberikan sesuatu hal yang baik. Dengan keterbatasan kamu begitu cinta sama Al-Quran. Bahkan di saat, kalau seandainya Aulia bisa melihat, hal pertama yang ingin dilihat adalah Al-Quran, Ustadz. Ada beberapa hal yang ingin coba Ahilman berikan sedikit pencerahan. Yang pertama, Ahilman sangat senang dengan Aulia karena dari lisannya, kalau Bunda tadi hitung, berkali-kali beliau mengucapkan Alhamdulillah. Dari awal bicara, Alhamdulillah. Setiap jeda, Alhamdulillah. Rasa syukur yang begitu dalam. Mohon maaf, kadang kita lebih sibuk mengeluh dengan apa yang kita dapatkan, tapi lupa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Mohon maaf, jangan pernah bilang seseorang yang tidak bisa melihat dengan sempurna, kita katakan tidak sempurna. Mohon maaf, boleh jadi beliau yang matanya memiliki keterbatasan, tapi digunakan untuk baca Quran, bahkan menghafal Quran. Boleh jadi beliau lebih sempurna punya mata dibanding kita yang katanya sempurna tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Maka ketika Aulia ditanya, kalau bisa melihat, apa yang pertama kali ingin dilihat? Beliau menjawab, ingin melihat Al-Quran. Maka pelajaran untuk kita, jangan pernah lupa baca Quran. Malu sama saudara kita yang punya keterbatasan dalam penglihatannya, tapi di balik keterbatasan itu digunakan untuk menghadirkan Quran dalam hatinya, dan itu yang menjadikan hidup ini menjadi lebih berwarna. Kenapa? Karena pandangannya digunakan untuk menghadirkan Al-Quran. Yang ketiga,
Kadang dalam hidup kita sering melihat kekurangan sebagai sesuatu yang kita sesali. Padahal di balik kekurangan itu Allah titipkan banyak kelebihan. Salah satunya Al-Quran. Tadi Aulia menjawab kenapa mau menghafal Quran, karena Al-Quran itu mulia. Ini jawaban, siapapun yang ingin hidupnya mulia jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena ternyata semua yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yakni bulan suci Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran maka menjadi manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran menjadi kota yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Apapun dan siapapun yang ingin mulia jangan pernah jauh dari sumber kemuliaan, yaitu Al-Quran. Pelajaran untuk kita semua, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jangan-jangan hidup kita sering mengalami titik terendah karena mungkin jauhnya kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Saat Bapak gak ada, itu lebih ke penyesalan ya. Kan dulu itu Aulia kemana-mana sama Bapak, belajar Al-Quran, sekolah, pokoknya mau panas, terik, hujan badai, beliau itu selalu ada gitu buat Aulia. Bahkan hanya sekedar mengantarkan, kan waktu itu Aulia di asrama ya, jadi hanya sekedar mengantarkan makanan pun itu di tengah derasnya hujan, beliau mau gitu. Jadi pas beliau udah gak ada tuh kayak betul-betul menyesal kenapa pas beliau masih ada Aulia sia-siakan, Aulia suka remehkan beliau gitu Kak. Jadi kerasa banget pas udah gak ada itu kayak ada yang hilang gitu, separuh diri Aulia itu kayak ada yang hilang, kayak jalan tuh ya Allah ini mau kemana. Sedih tapi ya gimana lagi. Tapi alhamdulillah bisa mendengar suaranya, bisa merasakan sentuhannya, kasih sayangnya, itu Masya Allah banget.